Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tak henti-hentinya khatib mengingatkan kepada diri khatib sendiri dan mengingatkan kepada kita semua, hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata dengan ketundukan hati untuk senantiasa bisa mengerjakan seluruh perintah-perintahnya, dan dengan kerendahan hati untuk senantiasa meninggalkan larangan-larangannya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang ia bertakwa kepada Allah, yang kaya hatinya, dan ia pun tersembunyi tidak menyukai ketenaran. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda taqiyal ghaniyal khafiyya," yang artinya sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bertakwa, yang kaya hatinya, dan ia tersembunyi. Kata para ulama bahwa ia tidak suka ketenaran dan tidak suka kemasyhuran. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, adapun yang pertama, hamba yang dicintai Allah adalah hamba yang bertakwa, yang karena dia adalah merupakan sifat orang-orang yang senantiasa berbekal menuju akhirat, dan sesungguhnya perbekalan yang terbaik menuju akhirat adalah takwa. Takwa yang menjadikan dia senantiasa mentaati Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Takwa itu yang menjadikan dia selalu takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dilakukan dengan sendirian. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji-janji yang sangat luar biasa untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi untuk kehidupannya, untuk kesulitannya, dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran ayat At-Talaq ayat 3. Dan Allah juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan dalam urusannya. Quran surat At-Talaq ayat 4. Bahkan suatu negeri yang bertakwa kepada Allah, Allah akan turunkan keberkahan untuk mereka dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Yang artinya, kalaulah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi.
Quran surat Al-A'raf ayat 96. Adapun yang kedua, hamba yang dicintai oleh Allah adalah hamba yang kaya hati. Sifat yang kedua yaitu kaya hati yang penuh dengan perasaan qanaah, merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ia senantiasa berharap kehidupan akhirat yang lebih baik di dalam hatinya. Karena ia memandang dunia ini hanyalah sesuatu yang sementara. Dunia halalnya akan dihisap oleh Allah, apalagi yang haram pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa orang-orang yang kaya hatinya tersebut setara dengan orang-orang yang memiliki kerajaan dan kepemimpinan. Imam Syafi'i berkata, yang artinya, apabila kamu memiliki hati yang kaya, maka sesungguhnya kamu dan raja-raja di dunia ini adalah setara. Bagaimana tidak, ia senantiasa ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Ia senantiasa ridho dengan rizki walaupun Allah memberikannya sedikit. Karena sesungguhnya rizki yang sedikit tersebut apabila halal dan diridhoi Allah, maka pasti akan membawa berkah bagi kehidupannya. Maka seorang mukmin ketika diberi rizki yang sedikit, ia bersyukur kepada Allah. Dan ketika ia diberikan kelapangan rizki, ia pun tetap bersyukur kepada Allah. Dan merasa takut akan dihisab di yaumil qiyamah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, maka dari itulah Rasulullah SAW menganggap bahwasanya kekayaan itu adalah kekayaan hati. Rasulullah SAW bersabda, "Laisal gina an kasratil aradi, walakinnal aina ginan nafsi." Yang artinya, bukanlah kekayaan itu dengan memiliki harta benda yang banyak, akan tetapi yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hati yang penuh dengan qanaah, yang merasa puas dengan yang diberikan Allah, yang tidak pernah berangan-angan memiliki sebanyak-banyaknya dari kehidupan di dunia ini. Yang ia inginkan adalah kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Yang ia inginkan adalah bagaimana ia mendulang sebanyak-banyaknya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat orang mukmin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tersembunyi. Kemudian sifat yang ketiga ini adalah tersembunyi. Ia tidak menyukai ketenaran. Ia tidak ingin banyak orang yang mengenal. Ia tidak ingin tersohor di hadapan manusia. Ia tidak ingin terkenal di bumi. Ia hanya ingin terkenal di langit. Karena sesungguhnya terkenal di bumi adalah suatu ujian dan cobaan pada hakikatnya terhadap orang yang diberikan ketenaran tersebut. Bagaimana tidak saudaraku, orang yang terkenal itu akan merasa manusia hormat terhadap orang lain. Karena dia merasa terkenal dan dia merasa bangga dengan kebesaran namanya. Bahkan tidak jarang orang yang terkenal itu terkenal penyakit ujub dan kesombongan. Lihatlah Uwais Al-Qarni yang Rasulullah SAW sebutkan, khairit tabi'ina Uwais Al-Qarni, sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Siapakah Uwais Al-Qarni? Apakah ia seorang penjabat? Jawabannya bukan. Apakah ia seorang ulama yang ternama? Jawabannya bukan. Apakah dia seorang yang kaya raya? Juga bukan. Ternyata ia hanya seorang pelayan. Ia seorang yang tidak terkenal oleh kaumnya.
Ketika Umar bin Khattab di masanya menunggu kafilah-kafilah yang datang dari Yaman, ternyata Uwais Al-Qarni hanyalah seorang pelayan yang dihinakan oleh kaumnya. Ternyata Rasulullah SAW mengatakan dia sebaik-baik tabi'in. Maka orang yang paham tentang hakikat ketenaran adalah merupakan ujian. Dia berusaha untuk lari daripada ujian tersebut. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hambal ketika diuji dengan ketenaran, beliau berkata, aku khawatir ini adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku khawatir ini diulur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, kalau salafus soleh lari dari ketenaran, adapun kita di zaman ini berlomba-lomba untuk mencari ketenaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa'lamu annallaha shalla alaihi ala nabihi qadima. Faqala Allahu ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqan haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nawwir qulubana binuril hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wal qamarika abadan abada. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.